Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan memulai perkuliahan Perdata pertemuan ke-10 ya. Nah, materi hari ini yaitu mengenai pengertian perikatan dan sumber hukum perikatan. Oke. Sebelumnya kan saya sudah pernah menjelaskan materi mengenai objek hukum perdata ya. Terus saya juga pernah upload materi mengenai subjek hukum ya. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai pengertian perikatan dan sumber hukum dari perikatan. Nah, apa sih teman-teman perikatan itu? Nah, perikatan sendiri ini adalah definisinya yaitu secara terminologis, perikatan berasal dari kata ikat. Ikat ya berarti kalau ikat kan saling mengikat ya, saling berkesinambungan gitu ya, ada hubungan. Dimana ini yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Nah, dalam doktrin hukum perdata, perikatan itu diartikan sebagai hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak, di mana yang pihak satu ini berhak menuntut atas suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Kemudian pengertian perikatan itu sendiri ada beberapa menurut para ahli nih. Nah, yang pertama itu menurut Subekti. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak itu berdasarkan di mana pihak yang satu itu berhak menuntut sesuatu atau dengan pihak yang lain dan pihak yang berkewajiban itu memenuhi tuntutan tersebut. Kemudian ada juga menurut R. Setiawan yang menjelaskan bahwa perikatan ini merupakan sumber hubungan hukum yang bersifat kekayaan ya, antara dua belah pihak. Sama ya namanya antara perikatannya pasti ada dua belah pihak yang nggak mungkin sendirian. Nah, itu memberikan hak kepada kreditur atas suatu prestasi dan mewajibkan debitur untuk memenuhi prestasi tersebut. Jadi, perikatan ini antara dua subjek hukum ya, antara debitur sama kreditur. Nah, yang satu itu harus memenuhi kewajiban dan yang satu ini menagih dari kewajiban tersebut. Gitu. Kemudian dasar pengaturan itu, perikatan ini ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya di buku 3 yang yaitu mengenai tentang perikatan. Nah, unsur-unsur perikatan itu sendiri, yang pertama ini adanya hubungan hukum. Nah, hubungan hukum itu biasanya menimbulkan akibat hukum yang dapat dipertahankan di hadapan hukum. Awalnya perikatan ini antara dua subjek hukum yang membentuk suatu hubungan dan menimbulkan akibat hukum yang terjadi gitu. Maka dari akibat hukum ini, kalau misalkan akan ada salah satu yang tidak memenuhi kewajibannya, maka bisa dipertanggungjawabkan nanti kalau misalkan ada kasus ya di hadapan hukum gitu. Kemudian perikatan merupakan hubungan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Nah, apabila terjadi pelanggaran, nah tadi ya pihak yang dirugikan itu dapat menuntut pemenuhan haknya melalui mekanisme hukum, khususnya di hukum perdata yang mengenai perikatan. Nah, dasar hukumnya tadi ada di buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ sudah jelas bahwa siapa uh, apa yang harus dipenuhi antara hak dan kewajiban dari si debitur dan kreditur, semuanya sudah dijelaskan di situ. Nah, kemudian yang unsur yang kedua itu adalah adanya para pihak. Jelas ya, kalau misalkan nggak ada para pihak, nggak ada subjek hukumnya, ya gimana mau terjadi perikatan gitu, gimana mau terjadi hubungan hukum. Nah, adanya para pihak ini, perikatan itu sekurang-kurangnya harus melibatkan dua pihak. Itu yang pertama ada kreditur dan yang kedua ada debitur. Nah, kalau kreditur ini itu pihak yang berhak menuntut prestasi. Nah, sedangkan kalau debitur yaitu pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi. Nah, unsur-unsur perikatan itu sendiri juga adanya prestasi ya. Nah, bahwa prestasi ini merupakan objek perikatan yang wajib dipenuhi oleh debitur kepada kreditur. Nah, menurut pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi itu dapat berupa memberikan sesuatu atau given, berbuat sesuatu atau done, dan tidak berbuat sesuatu atau need done. Nah, kemudian ada juga prestasi ini bersifat harta kekayaan. Nah, pada umumnya kalau di perikatan ini biasanya berkaitan dengan nilai ekonomi atau kepentingan yang dapat dinilai dengan uang atau memiliki nilai ekonomis. Nah, kemudian contohnya itu adalah misalkan kayak di rumah ya. Nah, salah satu
aturan internal yang umum diterapkan di suatu keluarga itu adalah kewajiban untuk turut menjaga kebersihan dan kerapihan di lingkungan bersama. Nah, aturan itu mengharuskan semua pihak untuk membersihkan peralatan yang digunakan dalam aktivitas dan lainnya. Kemudian ada juga subjek dan objek perikatan. Nah, apa nih subjek dan objek perikatan gitu kan? Yang pertama, subjek perikatan itu adalah pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum. Nah, tadi ya itu ada kreditur sama debitur. Nah, kalau kreditur itu pihak yang mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan prestasi. Nah, sedangkan debitur adalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prestasi. Nah, subjek perikatan itu juga dapat berupa orang atau perseorangan, badan hukum, seperti PT, yayasan, koperasi, atau badan hukum lainnya. Nah, kemudian ada juga nih objek perikatan. Nah, objek perikatan itu sendiri adalah prestasi. Nah, prestasi ini itu menjadi isi dari hubungan hukum antara kedua belah pihak tadi, baik dari kreditur maupun debitur. Nah, syaratnya objek-objek perikatan itu yang pertama dapat ditentukan jenisnya. Nah, kedua itu mungkin untuk dilaksanakan. Yang ketiga tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dan yang keempat jelas yang memiliki nilai ekonomi. Nah, kemudian ada juga sumber hukum perikatan. Nah, sumber hukum perikatan ini uh, pengertiannya itu adalah dasar-dasar yang menyebabkan lahirnya suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Nah, menurut pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sumber perikatan itu ada dua, yaitu perjanjian dan undang-undang. Nah, kemudian pengertian perjanjian itu sendiri di pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian itu adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih, bisa dua, tiga, atau empat orang itu mengikatkan dirinya dalam terhadap satu orang dan atau lebih. Intinya itu maksudnya adalah si orang ini dan orang lainnya itu melakukan memperkaitkan diri gitu kan, bahwa antara mereka ini ada keterkaitan gitu. Nah, maka perjanjian ini merupakan sumber perikatan yang paling banyak ditemukan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya awal mula perikatan itu kan awalnya karena ada perjanjian, maka dua atau lebih orang itu bisa terikat dan maka akan timbul perikatan. Nah, cuma kalau perikatan ini kan biasanya ada nilai ekonomisnya gitu. Kemudian syarat sah perjanjian ini kita tahu ya ada di pasal 1320 KUH Perdata. Nah, kalau di hukum perdata ini biasanya pasal yang sering digunakan itu adalah pasal 1320 yang biasanya sering dipakai gitu ya, sering diingat ya, sering ketemu lah antara uh, prestasi, wan prestasi, apapun itu biasanya semua kan awal dari perjanjian. Maka biasanya harus diingat nih pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena ini merupakan pasal penting gitu kan. Bahwa syarat-syarat perjanjian itu ada syarat subjektif sama syarat objektif. Nah, kalau syarat subjektif itu yang pertama adalah sepakat. Nah, antara mereka yang melakukan perjanjian ini, mereka yang mengikat intinya ini melakukan kata sepakat. Kemudian yang kedua itu ada kecakapan untuk membuat perikatan. Nah, cakap di sini maksudnya ada di pasal setelahnya ya, bahwa cakap itu kan harus berusia di atas 21 tahun gitu. Nah, kemudian tidak tidak gila atau maksudnya waras gitu kan, tidak di bawah naungan orang lain gitu, maksudnya bahwa ya dia harus cakap untuk melakukan perjanjian. Kemudian ada syarat objektif, itu yang pertama adalah adanya objek tertentu, dan yang kedua itu adalah sebab yang halal. Halus halal lah ya, kalau haram kan jadinya perjanjiannya haram gitu, tidak boleh dilakukan. Nah, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau dalam bahasa Belanda itu vernitekbar. Nah, sebaliknya apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Nah, itulah materi mengenai perikatan dan syarat-syarat perikatan. Itu sedikit materi yang bisa saya berikan. Semoga dapat dipahami materi mengenai sumber perikatan dan syarat-syarat sah perjanjian. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.